Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan video dari kelompok nilam kami. Tonton terus. Jangan lupa share, like, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kembali lagi dengan saya Pandu Putra Satyono di CM News. Nah, minyak atsiri merupakan salah satu komoditas terbesar di Indonesia, yaitu salah satunya ialah minyak nilam. Nah, mau tahu seperti apa tanaman minyak nilam ini? Ayo ikuti saya. Nah, ini adalah salah satu tanaman minyak nilam. Selamat siang, Mbak. Di sini saya Pandu Putra Satyono dari CM News. Dengan Mbak siapa ya? Saya dengan Retno, saya kebetulan salah satu pengelola di kebun ini. Oh, mau tanya nih, Mbak. Di sini kan banyak tanaman juga kan. Salah satunya kan ada tanaman nilam nih. Ya. Nah, oh iya Mbak. Ini bisa Mbak jelaskan tentang tanaman ini nggak? Oh iya, jadi nilam itu merupakan salah satu tanaman yang cukup banyak terdapat di Indonesia. Dan sebetulnya nggak di Indonesia aja, tapi ada di beberapa negara Asia seperti Indonesia, India, dan Filipina. Nah, tanaman nilam ini mempunyai nama latin Pogostenum chablin-band. Ya, jadi tanaman nilam ini biasanya banyak digunakan sebagai penghilang bau keringat, lalu bisa juga sebagai obat-obatan, lalu bisa juga sebagai flavor and fragrance, dan yang sekarang ini banyak digunakan sebagai minyak atsiri. Seperti itu, salah satu kegunaan dari minyak nilam. Nah, minyak nilam ini juga mempunyai 3 jenis yang ada di Indonesia. Yang pertama ada nilam Aceh, yang kedua ada nilam Jawa, dan yang ketiga ada nilam sabun. Seperti itu. Jadi tanaman ini bisa dijadiin minyak atsiri. Iya, minyak atsiri. Yang dijadiin minyak atsirinya itu bagian apanya ya? Jadi yang dijadikan minyak atsiri itu bagian daun. Nah, si minyak atsiri ini juga dipengaruhi oleh tempat tumbuh dari tumbuhan nilam. Jadi jika tumbuhan nilam ini berada di ketinggian rendah sampai sedang atau 0 sampai 700 mdpl, itu kandungan minyaknya lebih tinggi dibanding yang tumbuhan ini berada di ketinggian yang lebih dari 700 mdpl, itu kandungan nilamnya lebih sedikit. Jadi nilam ini tergantung dengan ketersediaan air dan ketinggian tempat. Nah, tapi nilam ini juga lebih bagus lagi kalau tumbuh di tempat dengan tanah gembur dan memiliki banyak humus. Jadi bisa dibilang Indonesia ini cukup beruntung dengan keanekaragaman hayati yang begitu banyak, dengan varietas yang begitu banyak, karena kebetulan Indonesia ini merupakan salah satu komoditas unggulan untuk bidang minyak atsiri di pasar internasional. Nah, untuk di perdagangan internasional sendiri, itu minyak nilam biasa disebut patchouli oil. Seperti itu. Oh iya Mbak, kira-kira tanaman nilam ini dipanen berapa tahun sekali atau berapa bulan sekali itu gimana ya Mbak? Oh ya, jadi tanaman nilam ini biasanya dipanen itu sekitar 7-9 bulan. Nah, baru bisa dipanen lagi sekitar 3-4 bulan sekali. Tapi disarankan kalau kita mau panen nilam itu dilakukan pada pagi atau sore hari, karena kalau siang itu bisa berpengaruh terhadap banyaknya minyak yang bisa diperoleh dari tanaman nilam ini. Jadi biasanya itu kalau siang itu minyaknya itu lebih sedikit dibanding pagi atau sore, seperti itu. Nah, tanaman nilam ini kan bisa dijadiin minyak atsiri nih Mbak. Komponen utamanya itu apa ya Mbak? Ya, jadi minyak nilam ini mengandung alkohol nilam atau patchouli alkohol, lalu ada kamper nilam, lalu ada benzaldehid, dan yang utama itu ada eugenol. Nah, jadi salah satu eugenol itu kan merupakan salah satu metabolit primer dari tumbuhan nilam ini, seperti itu. Oh, seperti itu ya Mbak. Dan ini untuk produksi minyak nilamnya itu bagaimana ya Mbak? Oh iya, jadi kebetulan di tempat kami juga ada proses pembuatan minyak nilam.
Nah, mungkin kalau Masnya mau lihat boleh ikut saya. Soalnya di situ ada rekan saya yang kebetulan memproduksi minyak nilam. Mari. Ikutin terus ya. Perkenalan, nama saya Pandu. Dengan siapa ya? Saya Maula. Di sini jadi tim produksinya ya. Oh iya Mas. Mau tanya dong, gimana cara pembuatan minyak atsiri dari dari tanaman nilam ini? Tanaman nilam sendiri itu diproduksi dengan beberapa metode. Salah satunya itu ada metode destilasi. Di dalam metode destilasi itu juga ada beberapa macam. Ada destilasi uap, ada destilasi air, destilasi uap dan air. Terus ada juga dengan ekstraksi. Tapi di pengolahan kami ini digunakannya dengan metode destilasi uap air karena rendemennya itu lebih bagus. Nah, tadi kan menggunakan metode destilasi. Nah, destilasi itu apa sih dan mengapa menggunakan destilasi uap air? Destilasi itu sendiri merupakan metode penyulingan untuk minyak atsiri, di mana metode ini tuh didasarkan pada volatilitas bahan atau kemudahan menguap bahan kayak gitu. Terus kenapa sih di sini kita menggunakan metode destilasi uap air? Karena di metode ini tuh antara bahan dengan alatnya itu atau ketelnya itu tidak langsung kontak langsung. Di situ ada ansang sebagai pembatas agar tidak merusak hasil dari minyak atsirinya itu. Terus menggunakan metode ini juga banyak kelebihannya daripada menggunakan metode destilasi yang lain, karena metode ini tuh menghasilkan minyak atsiri yang lebih banyak daripada metode yang lain. Terus untuk kemudahan menguapnya juga berkurang gitu. Berarti kalau kayak gitu modelnya hampir sama kayak dikukus ya? Iya, sama. Nah, tadi kan itu menggunakan metode destilasi uap air. Ya. Nah, terus cara proses pembuatannya itu seperti apa ya? Nah, karena metode destilasi uap air ini hampir sama dengan metode pengukusan. Nah, karena metode destilasi uap air ini hampir sama dengan metode pengukusan, di mana bahan atau tanaman nilam diletakkan pada saringan berlubang atau angsang yang sudah saya katakan tadi sebagai pembatas. Lalu di situ ketel diisi dengan air hampir di atas dari angsangnya. Lalu di situ akan dididihkan, kemudian uap dari minyak nilam sendiri itu akan melalui konektor, kemudian akan menuju kondensor untuk pendinginan. Lalu dihasilkan lagi cairan dari minyak nilam itu. Lalu minyak nilam akan ada hasil selain itu, yaitu hidrosol, di mana di situ akan terpisah sendiri minyak nilam di atas dan hidrosolnya di bawah, karena minyak nilam itu titik didihnya lebih rendah daripada air, seperti itu. Jadi di sini rangkaian alat dari metode destilasi uap sendiri adalah ketel, di mana di dalam ketel itu terdapat angsang atau sebagai pembatas bahan tanaman nilam dengan air. Lalu di situ ada penghubung atau konektor. Konektor di sini ada dua, yaitu konektor lurus dan konektor bengkok. Lalu di situ ada kondensor sebagai pendingin dari uap dari tanaman nilam menjadi air atau cairan. Lalu untuk menampungnya ada separator. Lalu ada penampung di situ untuk cairan dari minyak dan hidrosolnya. Saya Pandu Putra Satyono pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Retno Putri Sesarianti sebagai pengelola kebun. Halo, saya Maula Azizah, saya dari produksi minyak nilam. Halo, perkenalkan, nama saya Pandu Putra Satyono, di sini sebagai reporter.